Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Kalian buka LKS-nya halaman 23 sampai halaman 24. Tujuan pembelajarannya menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan benua lainnya. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang terjadi dalam lingkup yang sempit dan yang luas. Dalam lingkup yang sempit terjadi di desa, di kota, sedangkan dalam lingkup yang luas terjadi di negara atau benua. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam lingkup desa dan kota telah menimbulkan berbagai pengaruh bagi desa maupun kota. Di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian dan pemukiman, serta dari pertanian menjadi pemukiman. Perhatikan gambarnya. Di Eropa, perubahan tersebut telah berlangsung lama dan meningkat saat revolusi industri. Akibatnya, banyak terbentuk kota-kota dan meningkatkan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Kota-kota di Asia dan benua lainnya menjadi tujuan penduduk dari desa-desa di sekitarnya. Karena satu, perkembangan ekonomi yang cepat di daerah perkotaan membuat banyak peluang kerja dan kesempatan berusaha. Kedua, makin terbatasnya lapangan kerja di desa, faktor lainnya seperti konflik, bencana alam. Interaksi keruangan antara desa dan kota di Asia dan benua lainnya telah berdampak secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Adapun dampak dari interaksi desa kota adalah sebagai berikut. Bagi desa, satu, makin beragamnya orientasi mata pencarian dari yang hanya berorientasi pertanian berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Kedua, makin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang lebih maju. Ketiga, makin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota sehingga memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Keempat, budaya kota biasanya masuk ke desa, baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, dan sebagainya, yang tidak selalu sesuai dengan budaya desa. Kelima, berkembangnya media massa membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang, sehingga kesadaran politik warga desa terus meningkat. Keenam, makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa, sehingga tingkat pendidikan di desa meningkat. Sedangkan bagi kota, secara ekonomi kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusia berupa tenaga kerja maupun sumber daya alam berupa hasil pertanian atau hasil tambang. Kedua, penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses dan sebagian menimbulkan masalah kemiskinan di kota yang tampak dari adanya pemukiman kumuh. Ketiga, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Pengaruh interaksi keruangan biasa terjadi antar negara dan antar benua. Jarak yang jauh kini tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan interaksi berkait kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi. Peristiwa di suatu negara dengan cepat disaksikan oleh penduduk di negara atau benua lain. Pengaruh antar negara dapat berupa pengaruh ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Adapun pengaruh tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Interaksi antar ruang dapat terjadi karena kebutuhan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara
Negara yang memasok kebutuhan mendapatkan keuntungan karena banyak tenaga kerja yang terlibat dan meningkatnya devisa hasil penjualan. Bagi negara yang dipasok kebutuhannya, keuntungannya diperoleh dari barang dan jasa tersebut. Berikutnya adalah pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Interaksi sosial antar manusia memiliki kehidupan sosial berbeda. Interaksi tersebut dapat terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Sebagai contoh, adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Berikutnya adalah pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Kemajuan teknologi sangat mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Peristiwa budaya dari suatu masyarakat dapat disaksikan dengan mudah oleh masyarakat lain. Budaya tersebut mempengaruhi budaya masyarakat lain. Contoh, cara berpakaian artis Hollywood ditiru oleh masyarakat negara lain. Sekarang, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Contohnya, pertikaian antara Israel dan Palestina mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan hubungan dengan Israel maupun Palestina. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap pendidikan. Banyak negara memperhatikan pendidikan. Negara berkembang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju supaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Negara maju pun menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara yang masih berkembang. Baiklah anak-anak, sampai di sini materi tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.